Welcome back, kembali lagi di channel saya John Hussein. Nah baik teman-teman, sebelumnya saya akan melanjutkan review buku karena banyak sekali buku yang akan saya review. Nah tetapi ada hal yang penting saya kira yang harus saya share ke teman-teman semuanya. Nah sekarang kan sudah dibuka tuh pendaftaran PNS P3K begitu ya. Nah saya ingin sharing tentang bagaimana cara mengerjakan soal. Ini ampuh begitu ya. Walaupun sebetulnya saya tidak tertarik untuk menjadi CPNS atau P3K, cuman tahun lalu saya pernah coba daftar karena orang tua nyuruh saya untuk daftar, akhirnya saya daftar, gitu ya. Nah, alhamdulillah SKD saya lulus, masuk SKB, cuma SKB jadi di peringkat kedua, gitu ya. Nah, yang saya share di sini adalah bagaimana cara teman saya ini yang manjur, terbukti, gitu ya, ampuh, dia mampu menjawab setiap soal waktu dulu ya, dan dia akhirnya lulus di 3 universitas. Dan luar biasanya teman saya ini akhirnya dia lulus di UGM dan dia dapat beasiswa full gitu ya. Nah, yang saya share di sini adalah bagaimana caranya, polanya gitu ya teman-teman. Dan ini saya kira bisa juga diterapkan bagi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS ataupun P3K gitu ya. Jadi ceritanya waktu saya aliyah tuh kita seangkatan. Kita kan berlomba-lomba untuk tes ke berbagai universitas yang kita memang inginkan. Kalau saya dulu selalu kalau saya tes dimanapun saya pasti teman-teman jurusan ataupun universitasnya pasti UPI. Nah teman saya ini berbeda-beda dan lucunya ketiga-tiganya lulus. Kalau saya di UPI pertama tidak lulus, kedua tidak lulus, walaupun ke akhir ketiga lulus gitu ya. Lulus tapi tidak diambil karena orang tua nggak punya duit waktu itu. Nah, teman saya ini lulus di UGM, lulus di Unpad, dan ketika ada tes untuk masuk ke ITB, dia paling bagus tesnya Sepriangan Timur waktu itu. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya saya sudah ceritakan ini ketika ada pelatihan, seminar segala macam tentang bagaimana cara dia belajar. Akhirnya saya nanya, namanya Atif, gitu ya. Ini saya keren sekali, kagum lah. Sekarang dia jadi kepala sekolah, keren ya. Nah, saya tanya akhirnya, Tif, mesti ada yang beda dari diri kamu, gitu ya. Awalnya dia nggak menjawab. Akhirnya dia cerita tentang bagaimana rahasia dia mampu menjawab soal dengan baik. Masalahnya kalau saya dulu pas jawab soal, begitu keluar agak bingung, agak puyeng gitu. Dia itu setelah setiap tes, saya masih ingat ketika kita tes di Mantijerah di Bandung tuh, saya tuh keluar pusing karena stres mikirin soal. Nah, teman saya ini, Atif ini keluar tuh dengan happy, dia tidak tanpa beban karena dia mampu menjawabnya dan dia lulus, kan begitu ya. Nah, caranya bagaimana agar kita mampu menjawab soal dengan baik gitu ya. Dan ini bisa diterapkan juga bagi teman-teman yang ingin mampu menjawab soal P3K atau CPNS nanti ketika tes dengan baik gitu ya. Akhirnya ketika saya tanya, teman saya akhirnya membocorkan rahasia mampu menjawab soal bagaimanapun, sesulit apapun dengan baik ya. Oke, yang pertama begini, teman-teman jelas harus beda ya. Maksudnya apa? Beda apa? Ketika teman-teman bergaul dengan orang, kita punya visi, punya tujuan, dan orang lain misalkan tidak. Nah jelas sikap kita harus berbeda gitu ya teman-teman. Misalkan kita akan tes CPNS dengan kita belum tes CPNS ataupun tidak akan, harus beda. Apa maksudnya ya? Maksudnya begini, saya jadi juga agak pusing ini. Ya maksudnya begini, sikap kita ketika akan mengikuti tes ini harus berbeda. Maksud berbeda apa? Kita harus punya prioritas yang lebih tinggi. Begitu ya maksudnya ya. Jadi kelakuan kita, sikap kita menjalani kehidupan ini setiap harinya, ketika mau ikut tes dengan nggak akan ikut tes harus berbeda. Nah, misal, sebenarnya beginilah ya. Jadi dalam setiap doa, teman-teman berdoa untuk kelulusan tes ini. Gitu ya, itu bedanya. Yang kedua harus ada porsi yang lain, porsi khusus untuk kita belajar. Nah, jadi pertama tuh teman-teman, kalau bahasa Sunda kudu ada bedana, kudu aya bedana. Ya, namun orang ingin sesuatu dengan tidak ingin sesuatu. Artinya teman-teman mulai sekarang kita buat beda diri kita karena kita seseorang yang ingin ikut tes dan kita layak untuk lulus. Jelas harus memiliki sikap yang berbeda dengan orang yang dia tidak berhak lulus dan tidak akan lulus begitu ya.
Jadi jelas ya, kuncinya kita harus agak beda dulu nih. Dari mulai sekarang kita disiplin waktu, kemudian juga disiplin belajar begitu ya, kemudian bergaul juga dengan orang yang memang akan meningkatkan motivasi kita. Jangan bergaul dengan orang yang memang nggak mau jadi PNS atau P3K, ya jelas kita tidak akan disupport, ya kan begitu ya. Jadi pertama teman-teman apa harus beda. Nah, yang kedua teman-teman sudah beda, yang lebih spesifik disiplin. Nah, teman saya ini ketika UN mau tes gitu, dia 100 hari sebelum UN dia punya waktu khusus yang disiplin, sejak jam 3 pagi sampai jam 6 pagi dia belajar. Dia rutin 100 hari sebelum tes. Nah, teman-teman saya tidak begitu mengikuti untuk tes PNS itu sejak hari ini berapa hari lagi. Buatlah jadwal khusus yang rutin, yang Anda harus disiplin melakukannya. Teman saya ini saya tanya, dia mesti, kalau tidak salah waktu itu dia bilang setiap hari John, saya itu dari jam 3 sampai jam 6 dia belajar. Paham ya teman-teman? Nah, jadi teman-teman harus rutin, dia 100 hari sebelum UN, sebelum kita ada tes-tes ke perguruan tinggi, dan hasilnya lulus. Kayak yang pertama harus beda, yang kedua kita disiplin menyediakan waktu rutin, begitu ya. Jadi kita harus rutin. Oke. Nah, yang ketiga nih, ini cara belajarnya nih, ini rahasia. Wes, yang kalau kita praktekkan insya Allah atas izin Allah lulus, gitu ya. Kalau misalkan saya punya kelemahan, nah pokoknya rahasia ini bisa kamu praktekkan. Misalkan saya kan lemah dalam hafalan, saya kurang paham inilah praktekannya. Yang ketiga, triknya atau caranya, cara belajar nanti ya, kamu tulis soalnya, tulis jawabannya. Lakukan itu setiap hari. Dan itu yang dilakukan oleh teman saya setiap hari. Jadi dia bilang begini, John, saya itu setiap hari itu karena di bor gitu ya, dia tulis soalnya, tulis jawabannya, terus sampai bor penuh hapus lagi. Terus begitu, tulis soalnya, tulis jawabannya, hapus selama 100 hari. Ini bagi Anda yang sulit menghafal, bukan menghafal ini. Ini cara bagaimana mengikat ilmu. Akhirnya saya cari-cari teori-teorinya, ternyata dapat lah. Kata Imam Ali, ikatlah ilmu dengan menulis. Kalau kita menulis, ilmu terikat masuk sini, gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu saya nonton video antara apa ya, kalau tidak salah itu di podcast siapa yang menghadirkan bintang tamunya Komeng. Oh, dari Corbuzier kalau tidak salah ya. Nah, ternyata Mas Komeng ini menjelaskan bagaimana cara dia melawak. Dia bisa secerdas itu, sepinter itu dia ngelawak tanpa mikir, ternyata dia nulis, teman-teman semuanya. Kata Mas Komeng itu misalkan dia harus nulis satu kata per hari, itu dari satu kata itu berkembang menjadi beberapa kata. Dia tuliskan setiap hari. Gitu. Akhirnya bisa lihat sekarang, teman-teman semuanya. Nah, masih ada waktu buat teman-teman nih. Jadi, kalau misalkan teman-teman lemah dalam hafal, coba deh. Dan ini sudah terbukti di berbagai tempat lah, orang-orang terbukti sekali. Kalau sulit menghafal, Anda cukup tuliskan saja. Tuliskan every day, setiap hari. Kuncinya cuma satu, setiap hari ya teman-teman. Itu kuncinya sebetulnya. Jadi kita harus setiap hari melakukannya rutin, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar bagaimana atau bukan bagaimana. Ada berapa rentang waktu dari mulai hari ini sampai nanti tes ujian P3K, PPK. Tulis, kemudian tuliskan soalnya, tuliskan jawabannya, jawaban yang benar tentunya ya. Tuliskan, nanti itu akan terpola. Dan ternyata kata keterangan, kata Al-Ghazali begitu. Ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi ada 3 tipsnya. Pertama, teman-teman secara sikap harus berbeda. Jadi harus ada bedanya ketika kita ingin melakukan sesuatu dengan tidak. Yang kedua, disiplin. Rutin terus. Yang ketiga, tulis. Ya. Soalnya tulis, jawaban soal tulis, jawaban terus begitu. Nah, itu teman-teman untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan sebarluaskan jika ini bermanfaat. Teman-teman sederhana begini. Rahasia yang terakhir nih. Prinsipnya kalau ingin mudah, kalau ingin diberi kemudahan oleh Allah ketika menjawab soal, maka mudahkan orang lain. Gitu ya. Jadi jangan merasa ini menjadi saingan, jangan.
kalau ini manfaat, sebarkan sebanyak mungkin ilmu ini. Bisa jadi dengan cara begitu Anda memudahkan orang lain, maka Anda akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Good luck buat teman-teman yang akan daftar ya, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.